Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Guru Sekungkul atau Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dikenal oleh banyak orang sebagai tokoh yang memiliki karomah yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah. Dikenal sebagai waliullah, dikenal sebagai kekasih Allah. Beliau adalah seorang sufi anugerah buat Indonesia dan kita semua, karena kita bisa banyak belajar dari beliau tentang berbagai hal, termasuk terutama dalam hal olah rohani. Dalam perjalanannya ternyata beliau juga memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang perlu kita tiru dalam menjalankan bisnis atau bekerja untuk mendapatkan rezeki, berkasab sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai manusia makhluk Allah yang hidup di dunia ini. Agar dalam berbisnis atau mencari kasab penghasilan kita tetap berada di rel yang benar. Ini beberapa prinsip ekonomi yang berhubungan dengan masalah ekonomi saya akan menjelaskan, akan menyampaikan. Yang pertama, beliau selalu berpesan kepada para santrinya. Yang pertama adalah beliau menganjurkan agar umat Islam tidak berhutang untuk menjalankan aktivitas ekonomi, karena hutang akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan serta mengganggu manusia dari ketenangan dan kerugian. Bahkan hutang justru akan mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah. Di sini kita jelas memahami bahwa berhutang justru akan banyak menimbulkan masalah, dan lingkungan kita sudah mengajarkan banyak sekali teman-teman kita yang berhutang ke bank dalam perjalanan bisnisnya kemudian menjadi bangkrut. Yang kedua, beliau menganjurkan umat Islam agar mampu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keperluan hidup yang lebih sehingga dapat membantu orang yang memerlukan. Jadi tujuan berbisnisnya bukan untuk kaya, tapi kalau ada kelebihan dari kebutuhan hidupnya adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Yang ketiga, boleh memiliki dan menggunakan segala fasilitas kemewahan dunia asalkan tidak menjadi penghalang untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru digunakan untuk mendukung dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan. Jadi di sini menggunakan nikmat dari Allah tidak untuk berfoya-foya, tidak untuk apa, tapi sebagai wujud syukur kita kepada Allah, dan jangan sampai kemewahan atau kenikmatan yang kita nikmati itu membuat kita lupa kepada Allah. Dalam melaksanakan pekerjaan, beliau selalu berpesan, yang pertama, dalam bekerja harus memegang prinsip anti riba. Artinya tidak memberi ataupun menerima bunga dalam bentuk apapun. Ya, beliau sangat hati-hati dalam masalah ini. Yang kedua, dalam melaksanakan kerjasama hendaknya mengambil keuntungan lebih sedikit untuk rekan kerja. Jadi misalnya minimal rekan kerja kita kasih 51%, kita 40%. Ya, lebih kecil dari itu sebenarnya lebih baik. Yang ketiga, jika menjadi jasa penghubung dalam berdagang, hendaknya tidak mengambil dua keuntungan. Cukup mengambil keuntungan dari si penjual barang, tidak mengambil, dalam bahasa Madura, ngaladu kelaja, dari yang membeli ataupun dari yang menjual. Yang keempat, jangan menjual pakaian yang sudah dipakai oleh kita, dipakai oleh diri sendiri. Yang kelima, sebaiknya melakukan perdagangan dengan barang sendiri dan tidak berhutang. Di sini ditegaskan kembali oleh beliau untuk tidak banyak berhutang. Dalam hal waktu bekerja, beliau juga memberikan pesan. Yang pertama, dalam melakukan aktivitas kerja hendaknya memanfaatkan waktu siang hari untuk bekerja dan malam hari digunakan untuk beristirahat. Ini juga terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 47 ya. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat.
dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Yang kedua, dalam setahun Allah menciptakan 12 bulan, maka hendaknya umat Islam menyisakan 1 bulan untuk beristirahat dalam bekerja. Pada bulan Ramadan hendaknya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini tentunya juga melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang ya. Artinya kalaupun bekerja tetap pada prinsip-prinsip yang di awal tadi. Kalau terpaksa tetap bekerja. Yang ketiga, ketika muda hendaknya umat Islam giat dalam bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh menganggur dan bermalas-malasan sehingga ketika tua dapat menjadi bekal untuk istirahat dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam Al-Quran itu salah satu gambaran tentang tua itu kira-kira ya, dewasa lah, matang lah, artinya berumur, yaitu kira-kira berumur 40 tahun, sehingga digambarkan dalam Al-Quran hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi 40 tahun itu mestinya sudah pensiun dari aktivitas-aktivitas yang mencari nafkah, tinggal menikmati saja, sudah punya investasi yang besar. Ini prinsip ekonomi yang bagus saya kira. Terus yang keempat, tidak boleh melaksanakan kerja pada waktu-waktu yang dilarang oleh ajaran Islam, yakni pada saat waktu sholat Jumat, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 3 contoh yang disebutkan oleh beliau. Ya, intinya sebenarnya agar tidak melanggar kepada aktivitas kewajiban-kewajiban yang sudah paten ditetapkan dalam agama Islam seperti sholat. Ya, kalau sudah waktunya sholat maka hendaknya diatur sedemikian rupa untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Yang kelima, dalam melaksanakan kerja hendaknya selalu diniatkan untuk tujuan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup. Di sini ditegaskan menurut saya adalah bahwa jadi bekerja, kita berbisnis berapa itu tidak untuk berfoya-foya, tidak untuk agar kita kaya dan tidak, tapi agar kita bisa istirahat dan beribadah normal kepada Allah, lebihnya untuk sedekah kepada Allah, tidak untuk berfoya-foya dan bersombong ria dengan kekayaan yang kita miliki. Nah, jadi di sini kita bisa membaca biografi beliau, bahwa beliau selain berdakwah juga menjalankan ya bergelut ya dalam bidang ekonomi. Jadi beliau juga menanamkan modalnya terutama kepada orang yang diperdaya. Salah satunya yaitu yang terkenal yaitu Haji Aini yang buka usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari di pasar 5 Banjarmasin. Ini terjadi sekitar tahun 78. Haji Aini ini juga mendapatkan keuntungan yang besar dari bekerja sama dengan beliau, dan akhirnya juga beliau dan keluarganya berhasil mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, salah satu contoh saja yang beliau lakukan. Termasuk beliau juga membuka usaha jual beli permata. Nah, ini juga adalah bagian-bagian yang dilakukan, usaha-usaha konkret yang dilakukan oleh hamba guru. Kalau beliau mau ya dari orang yang suan kepada beliau, dari yang diberikan oleh beliau sebenarnya sudah cukup. Tapi beliau secara manusiawi tetap menjalankan usaha ini sebagai wujud taat kepada perintah Allah bahwa manusia harus berusaha dan dalam menghidupi dan membiayai keluarga dan dirinya sendiri. Termasuk akhirnya tujuan utamanya pada akhirnya adalah tetap kepada ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bisa diwujudkan dengan cara membantu sesama manusia dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.